Selamat pagi, luar biasa hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran di tema 6, pada subtema 2 di pembelajaran 5 dan 6 pada mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk masuk ke materi pembelajaran kita. Mari kita pelajari bersama-sama materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pernahkah anak-anak pergi berkemah bersama teman-teman? Dan pernahkah anak-anak ibu duduk dekat api unggun? Apakah yang anak-anak ibu rasakan ketika duduk dekat api unggun? Pasti anak-anak ibu merasakan panasnya dari api unggun tersebut. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Yaitu karena kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat di dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat memberikan secara konduksi karena antara matahari dengan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi kalor dari matahari menembus ke bumi tanpa melalui zat perantara. Berikutnya ada beberapa contoh perpindahan kalor secara radiasi. Yang pertama, badan terasa panas di dekat api unggun. Kedua, pakaian yang basah dan benda-benda basah lainnya menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Ketiga, proses menetaskan telur unggas dengan lampu. Kegiatan lainnya ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang menggunakan baju putih. Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, sekarang mari kita coba jawab pertanyaan berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Radiasi adalah proses perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. Selanjutnya, apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Perbedaannya adalah jika perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sebaliknya jika perpindahan panas secara konveksi memerlukan zat perantara berupa zat cair atau gas. Selanjutnya, apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Perbedaannya adalah perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sedangkan perpindahan panas secara konduksi memerlukan zat perantara berupa zat padat. Pertanyaan berikutnya, jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang sudah kamu ketahui. Contohnya, seperti panas matahari sampai ke bumi, badan terasa panas ketika di dekat api unggun, dan menetaskan telur dengan lampu. Berikutnya, marilah kita membuat dan menentukan hal-hal yang penting dari teks bacaan yang telah tersedia, yaitu mengenai tari pendet dari Bali. Pertama, anak-anak ibu harus membaca teks bacaan yang telah disajikan, baik dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Selesai membaca, baru anak-anak ibu menentukan hal-hal penting dari teks bacaan, yaitu dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Sebagai contoh dari paragraf 1, hal penting dari teks bacaan, tari pendet. Tari pendet salah satu tari tradisional Bali yang populer. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral odolan di pura. Ibu cukupkan materi pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat anak-anak ibu yang belajar di rumah. Sampai bertemu pada materi pembelajaran berikutnya. Salam sehat, terima kasih.